Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, di mana tiga fungsi utama dari akuntabilitas publik adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah terjadi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Unsur-unsur yang mempengaruhi lingkungan anti akuntabilitas diantaranya adalah kepemimpinan, transparansi atau keterbukaan informasi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsisten, dan konflik kepentingan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas diantaranya bersikap jujur, adanya tanggung jawab, hentikan kebiasaan mencari-cari alasan, mengakui kesalahan sendiri, dan jangan menyalahkan orang lain. Tidak mengeluh dan jadilah orang yang mampu menentukan tujuan. Nasionalisme, suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasa adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri, di mana contoh dari sikap nasionalisme diantaranya cinta tanah air, kemudian memiliki keinginan yang sama akan kemerdekaan politik, dan mengajarkan suatu dogma individu yang hanya hidup untuk bangsa tersebut dan demi bangsa itu sendiri, di mana prinsip-prinsip nasionalisme diantaranya adanya hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Publik adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruknya perilaku, di mana tindakan dan keputusan tersebut merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Prinsip aparatur sipil negara diantaranya adalah nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas dan tanggung jawab, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Republik Indonesia, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, tepat, berdaya guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur sipil negara kepada masyarakat, dan pekerjaannya tersebut harus berdasarkan internalisasi konsep aneka karena bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan tersebut, yaitu masyarakat. Dalam komitmen mutu yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Untuk menjaga komitmen mutu diperlukan tujuan, adanya peran, prosedur, hubungan, dan kepemimpinan yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan inovasi yang baik, kerjasama, kontrol, adanya responsif, dapat dipercaya, nyaman, aman, pasti, efektif, dan efisien. Dampak negatif dari korupsi diantaranya merupakan kerugian negara yang dapat merusak sendi-sendi kebersamaan dan memperlambat tercapainya tujuan nasional. Diantaranya seperti pemborosan sumber-sumber, terjadinya revolusi sosial, ketidakstabilan politik, tidak efisien, dan kurangnya kemampuan administrasi, dan hilangnya sumber-sumber negara. Ciri-ciri korupsi biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif, berhubungan dengan kekuasaan, berlindung di balik pembenaran hukum. Korupsi diantaranya penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan yang anti korup, terjadinya kemiskinan, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia, diantaranya mengubah perundang-undangan dan reformasi birokrasi, memperbaiki moral, dan mengentaskan kemiskinan.